kelas work. Sebentar, Bapak Ibu. Oh, enggak ada. Oh, ini dulu Bapak Ibu. Video dulu ya. Misalkan Ibu mau mengambil video dari YouTube, misalkan ya Bapak Ibu ya. Di add ini, lalu di YouTube ini Bu, ada pilihan YouTube di bawah. Misalkan bahasa Arab ya. Percakapan bahasa Arab. Nah, ini ada Ibu ya, tinggal menguasai. Ada yang dari orang Arab langsung gitu ya. ada yang ibu-ibu. Nah, misalkan yang ini. Ulang Pak. Oh ya, maaf. Saya ulang lagi ya Bu ya. Add YouTube. Oh, dia cuma bersaudara nama Itu YouTube doang doang. ya Pak ya? Iya, langsung ya, enak. Satu perusahaan, Bu. Oh, satu perusahaan. Ini anak perusahaan apa saudara? Yang ini saya yang Satu ya? kedua aja Bu. Oke, sip. Posting. Lagi silakan pelajari percakapan berikut. Kenapa? Bahasa Arab. Jadi ya lebih enak sih ya kalau ya. Bisa, kalau nge-share YouTube. Saya bawa tadi nggak bisa ya. Saya bingung kalau bahasa Jawa gitu. Coba. Kalau misalkan lagi Bapak Ibu nemu di YouTube ya, ya. Saya misalkan iseng ke YouTube, di percakapan bahasa Arab gitu ya, atau video misalkan video bahasa Arab dan terjemahannya misalkan. Ada. Misalkan yang orang Arab langsung aja. Ini misalkan. Nah, bisa Bapak Ibu copy yang alamat link ini, yang di atas ini. Bapak Ibu copy. Ya. Lalu di share ini tadi, add link. Bapak Ibu yang ketik yang link. Lalu di paste di sini. Lalu add link. Nah, sudah tampil video tadi. Yang Bedanya sebenarnya apa Pak dengan men-share link atau men-share YouTube? Sama saja Bu, sama saja. Bedanya nggak ada keringanan gitu. Kalau link lebih ringan. Kalau ini kan lebih luas kita ngelihatnya itu Bu. Ya, lebih lebar aja, ya kan? Oh, secara screen-nya lebih lebar nanti. Iya. Hasilnya. Kita bisa enak lihatnya gitu. Mau mana ya bisa milih. Kalau tadi waktu yang YouTube ini yang YouTube ya. Kita ngelihatnya. Sempit ya, karena ruangnya di situ aja ya. Gitu. Oke. Iya sih enak juga. Ya, sempit. Nah, mau lihat previewnya juga susah ini ya. Iya. Itu ya Bapak Ibu. Pelajari hal berikut. Jadi itu untuk sederhananya Bapak Ibu tentang upload file video. Ini yang tadi kalau kita sudah punya downloadan videonya, bisa langsung kita upload sendiri. Kita mau langsung jadi satu paket PDF, PPT, dan MP4 ini atau videonya bisa juga, atau Word. Atau kita bisa menyertakan link YouTube. Bisa juga Bapak Ibu. Lalu untuk latihannya ya Bapak Ibu ya. Untuk latihannya di Classwork Bapak Ibu. Ya, Classwork. Classwork ini Classwork. Kita pindah ke Classwork ya. Create atau buat ya. Di assignment. Di tugas. Nah, misalkan di sini latihan 1 bahasa Arab. Ini direkam kan Mas Agus? Oh, hujan, Prof. Hujan. Pak Marom. Iya, Bu. Ini apa namanya di tutorial itu kan saya belum sempat buka tutorial. Tutorial itu Bapak dari awal nggak kayak gini nggak? Hujan. Kalau yang tutorial yang di itu ya, yang di grup kemarin itu Bu.
Itu cuma sebatas itu, Bu. Cuma sebatas Masuk ke menerima invitation kelas dari saya. Login email dan menerima invitation dari Oh, Iya. oh, ini proses awal tadi itu nggak ada ya? Ini ada tadi. Saya ulang lagi di sini tadi. Ada kan? Ada. Ada kan? Oh ya udah. Nggak, nanti saya kalau ini agak-agak lola nih. Ini Lala, ya saya aja Bu. Siapanya yang lola, Miss? Sayangnya. Nggak, soalnya juga wifi-nya juga ini apa tersendat-sendat, jadinya aku agak-agak susah. Nanti aku nonton tutorialnya aja ya. Iya. Tolong Bapak Ibu. buatin ya Pak. Siap. Jadi Kemarin idealnya tutor- memang kalau banyak untuk mau tutorial nih. itu harus Nggak ada satu suaranya tempat. ya, gimana ya? Nanti nonton rekaman ini aja, Bu. Ini udah saya rekam kok. Tuh, Oh, yang ini. Miss, udah direkam. Iya, yang ini ada suaranya Gus ya. Banget sih. Mas Agus baik banget. Makasih ya. Calon mantu, Miss. Jadi Bapak Ibu untuk prakteknya bisa kita sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Yang penting sistemnya bisa nangkap dulu Bapak Ibu secara garis besar. Nanti bisa sampai jalan atau nanti bisa lihat tutorial dari Mas Agus nanti ya yang diupload ke YouTube. Karena memang idealnya Bapak Ibu kalau untuk pelatihan seperti itu harus di satu tempat seperti yang Zoom kemarin itu ya Bapak Ibu. Jadi lebih karena kondisi jadi baiknya seperti ini aja. Setelah ini kita klik create ya Bapak Ibu ya, create. Atau ini dulu mungkin Bapak Ibu mau membatasi waktu ya Bapak Ibu ya. Latihannya itu sampai tanggal Limit, berapa, di limit. sampai jam berapa. Ini ada di Iya. Time. di tanggal kalau bahasa Indonesia apa ini? Sampai Ju. Ya. misalkan saya sampai besok ya, tanggal 14. Jamnya ini pakai batasannya, misalkan sampai jam. Nah, iya tuh. Jamnya diperhatiin AM PM-nya. 15 sore ya. 14 PM. Oh, 15. Ya. Jadi ini saya batasi besok sampai jam 3 sore. Hari Rabu. Oke. Lalu kita create form. Nah, di sini Oh, itu ke Google Form jadinya. form. Masuknya. Oke. Nah, kita latihan satu bahasa Arab. Oke. Nah, untuk yang pertama ini sekedar mengingatkan mungkin Bapak Ibu biar nggak lupa. Terus nama ya. Oh iya Pak, nama, nomor absen. Karena seperti ini Bapak Ibu, saya juga masih ada kendala ini Bapak Ibu di akun mahasiswa. Itu ada kelas 7 ya Mas. Kalau di kelas 7 itu masih belum menerima akun Gmail G Suite ya Bapak Ibu. Bapak Maron suaranya kecil. Oh. Oke. Jauh sih Boro dari Johar. Bener Bu Puji. Ya, jadi Kejauhan. untuk yang pertama kita berikan nama. Mm. Ya. Nama jangan lupa Bapak Ibu. Setelah itu baru kita berikan pertanyaan. Itunya Nah, Pak, kasih tahu Pak. Punten Pak, required-nya dikasih tahu Pak. Oh ya, siap. Untuk setting pertama Ibu setting dulu. Ini nggak usah. Jadi kosongin aja Bu di bagian yang setting, bagian umum sama presentasi ini dikosongkan saja Bu. Lalu di bagian kuis ini Ibu nyalakan ya. Ibu geser, nyalakan. Lalu ini ini maksudnya nilainya itu apakah diberikan kepada siswa langsung atau tidak gitu. Ya, release grade-nya atau nilainya diberikan langsung atau tidak Bapak Ibu. Kalau tidak berarti letter aja Bapak Ibu. Nanti setelah kita koreksi secara manual sendiri. Lalu ini dikosongkan aja Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu nyalakan seperti ini, centang seperti ini, itu artinya siswa bisa melihat secara langsung setelah dia klik submit. Ya, dia bisa melihat dia salah di soal berapa aja, terus jawaban benar mana saja gitu. Itu bisa di centang 3 ini. Ya. Tapi kalau Ibu
menonaktifkan atau siswa tidak bisa melihat jawaban yang benar, jawabannya mana saja. Artinya menunggu review atau koreksi manual dari kita ini bisa dikosongkan saja Bapak Ibu. Berarti itu kalau pas lagi PG aja ya yang bisa begitu. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu supaya bisa langsung siswanya tahu soal mana saja yang salah, dicentang saja semua. Biar menghemat Bapak Ibu juga gitu, biar enggak siswa hanya satu persatu gitu atau bagaimana. Biar siswa bisa langsung lihat sendiri, dicentang aja semuanya Bapak Ibu. Ini saya itu miss question apa sih Pak? Miss question tadi itu apa sih? miss question itu artinya pertanyaan yang belum dijawab oleh siswa. Apa? Pertanyaan yang pertanyaan terlewat, yang Bu. pertanyaan yang tinggal. Oh, yang nggak dikerjakan. Ya, yang nggak dikerjakan. Kalau nggak diaktifkan juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu, karena nanti kita mengaktifkan fitur yang required itu Bu. Yang ini Bu. Yang ya. Setelah nama pertanyaan Bapak Ibu, misalkan 1+1. Jendela. Nah, setelah kita memberikan pertanyaan seperti ini dan jawaban, kita klik required. Artinya di sini siswa wajib menjawab pertanyaan ini. Kalau yang nama tadi juga sama ya, juga sama. Iya. Siswa wajib menjawab. Setelah itu, setelah kita memberikan pertanyaan dan jawaban, kita berikan kunci jawaban juga. Kan di sini kunci jawabannya 2 ya. Poinnya 20 misalnya. Coba. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau repot-repot lagi dibuat lagi, kita copy saja Bu di bagian itu, di bagian tiket. Nah, dia langsung tercopy Bapak Ibu, tercopy lagi. Jadi kita sudah punya draft. Oh, supaya nanti nggak itu lagi ya require lagi gitu ya. Misalkan 1+0. Nah, jawaban yang benar saya ganti aja. Jadi jawaban yang benar selalu di atas, bisa juga seperti ini. Tebak dong. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lagi ya ingin supaya siswa itu acak ya, pertanyaannya acak, jawabannya acak, bisa di titik 3 ini. Lalu di ini shuffle option order, artinya diacak jawabannya. Bagus. Ntar dulu, maksudnya gimana? Jawaban diacak gimana? Boleh. Maksudnya apa Pak Marom, jawaban diacak? Maksudnya itu, ini kan urutannya 2, 3, 4, 5 ya Bu ya. Jadi bisa jadi di siswa lain itu nanti melihatnya 3, 2, 4, 5 gitu Bu. Oh gitu. Atau setiap siswa beda-beda Bapak Ibu. Ya. Kan kadang ada siswa itu yang contekannya jawaban 1 apa A atau B, C gitu. Iya. Iya, jadi kita buat opsi beda. Pak, kalau yang required itu kan maksudnya pertanyaan itu harus dikerjakan dulu kan, jadi dia nggak bisa pindah ke soal berikut. Iya. Ya benar nggak? Benar. Jadi anak belum bisa submit, belum semua pertanyaan itu bisa dilakukan. Iya. Pak Marom. Ya, Itu kenapa jadi saya dari tadi nanya kenapa jadi pindah ke Google Form ya? Saya nyari settingan nggak ketemu. Apakah yang tadi dari assessment? Ya, Bu, dari tadi, dari tugas yang klik, lalu yang form ini Bapak Ibu. Oke. Sorry, tadi sip. Baru dia akan membuat Google Form. Oh, oke. Ya, jadi di sini prosesnya bukan Ibu buat Google Form dulu, bukan ya.
Mm-mm. Jadi Ibu langsung ke Google Classroom, lalu ke tugas kelas, baru buat form tersendiri, Bapak Ibu. Oke. Baru mau nanya, kan kita misalkan sudah dikasih waktu gitu ya, jam sekian sampai jam sekian. Tapi kenyataannya udah sampai waktunya selesai, tapi masih bisa dikerjakan. Itu kenapa? Soalnya anak-anak tuh enggak, saya kan biasa pakai classroom. Jadi waktunya cuma sampai jam 3 nih. Tapi anak-anak tuh udah lewat, bahkan udah berminggu-minggu, tapi masih bisa. Masih bisa. Oh, kok bisa? Kita coba saja Bu ya, langsung aja. Ini sekarang tanggal 12 ya Bapak Ibu. Terus saya settingnya besok pagi, tapi saya dibikin malam. Saya jamnya, Sekarang 13.58. saya setting jam 3 saja ya Bu ya. Coba aja yang sekarang, Pak, biar bisa teman. Ini soalnya belum ada siswanya Bapak Ibu, jadi belum bisa dicoba. Oh iya ya, siswanya kita. Ya, jadi di sini assign ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah assign. Oke, got it. Iya. Ya, penting. Kalau misalkan Bapak Ibu juga mau mempersiapkan latihan untuk siswa seperti itu ya Bapak Ibu. Biar kita nggak buatnya mepet-mepet, mungkin mau mempersiapkan malam sebelumnya, bisa buat juga hari ini latihan 2 misalkan bahasa Arab. Masih sama, kita kasih waktu tanggal 13, jamnya jam 3. Kan harusnya jam 3 teh udah nggak bisa ya. Iya. Nah itu anak masih pada bisa kerjain. Bahkan sampai udah sebulan itu masih bisa. Enggak sih Bu, harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa, makanya itu kenapa Lalu di create mananya lagi. gitu. Anaknya pinter. Enggak semua anak bisa. Muridnya yang pinter ya, Bu ya. Canggih, anak-anaknya canggih. Kok bisa Nah, ya? ini Kan sayanya nggak ngerti gitu di mana gitu. Terus anak-anak itu kalau ngirim tugas tuh di mana gitu. Karena kemarin pengalaman saya tuh saya udah lihat, lah kok cuma 3 anak tuh yang ngerjain tugas. Ternyata mereka ngirimnya ke tempat lain. Nggak ngerti. ya Bapak Ibu, ini ada juga cara mungkin Bapak Ibu supaya lebih praktis lagi. Bapak Ibu kan sudah buat latihan 1 tadi ya Bu ya. Ya. Kita mau mengcopy format tadi ke latihan 2. Caranya Ibu klik import question, import pertanyaan di sini sebelah kanan. Udah taruh aja situ. Import question ini sebelah kanan. Ibu klik. Nah, lalu di sini pilih latihan 1 bahasa Arab tadi. Nah, lalu select all atau semua. Nah, jadi pertanyaan yang ada di latihan bahasa Arab tadi sudah tercopy ke lembar 1 yang baru gitu. Jadi kita di sini hanya mengganti judul maupun isi pertanyaan seperti itu. Jadi tidak buat lagi baru. Ini sudah required, sudah ada juga jawabannya. Seperti ini, Bapak. Itu kan formatnya aja ya, Pak. Iya, formatnya saja. Kalau misalnya ingin ambil pertanyaan yang sama, kan kadang juga suka males ya ngetik lagi. Itu gimana, Pak? Emang harus diketik Ini satu juga persatu? pertanyaannya masih sama, Bu, seperti yang latihan. Enggak, Pak, misalnya kita punya bank soal, Pak, misalnya. Iya, iya. Maksudnya gitu kan, Bu? Betul, Kan, betul, Ra? Bu. Misalnya, benar, Bu. Jadi, kita cuma mau ambil satu soal dari file itu. Satu soal aja, gitu. Dari file yang lain, gitu. Mau dipindah. Buka form ini terus copy paste. Itu aja. Gimana? Gimana? Piye? Di copy paste, Bu. Iya. Kok saya nggak bisa ya? Jadi mungkin seperti ini ya Bu ya. Saya misalkan punya soal ya.
Oh. Laptopnya emang keren ya, Apa cepet itu ya? banget. Cepet Apa? banget. Udah lihain Bu, nih cepet. Enggak Bu, laptopnya Sesuai juga Bu. umur. Sandra, Laptopnya juga keren. sesuai umur. Iya. Orangnya pinter, laptopnya keren. Jadi main prok aja, main pindah-pindah. Makasih Bu, Bapak. Siapa sih yang ngomong? Parah, ngagetin. Biasanya dia yang Ada dicengin. ada yang Minta nyaut. dicengin ya anak. Iya, kasih Aduh, tanda. aduh, Ya. aduh. Nggak ada Oh, Bu gitu. Novi sih. Makna Ada. pun jadi. Ya, nggak ada soal sih, nggak ada soal lagi sih. Ya, nggak ada soal. Ntar Bapak nggak punya bank soal, Pak. ini Yang di laptop nah, Bapak itu lagi. aja. Gue bersihin lagi. Soal Ntar Bu, sebentar latihan bahasa Arab. bahasa Arab mulu. Ini lagi senang bahasa Arab gitu ya, Pak Maruf ya? Kan itu Biasanya soalnya bahasa Arab, Cina, bahasa Korea. Salah ukibuki. Wih. Nalo. Ya, Kayaknya udah. nggak ini deh, nggak apa. Jangan bahasa Arab deh, bahasa Inggris. Saya ngopinya. Alah. Enak banget sih laptopnya. Cepet banget. Siap. Duduh. Oke. Ya, lebih ke soal, jangan latihan, Pak. Kalau soal, dia akan soal keluarnya. Ini ya Bapak ya. Nah, tuh ABC-nya. Nggak ada ya? ABC-nya tuh. Coba. Gimana kopinya? Nah, misalkan saya punya soal di Word nih ya Bapak Ibu ya. Ya, Saya mau pindahin ke sini. Ya satu-satunya cara di copy paste Bapak Ibu. Tapi satu-satu ya, Pak ya. Ya, jadi seperti ini. Kalau saya biasanya belah tengah seperti ini biar lebih enak. Nah, tinggal gini. Ctrl C, lebih cepat. Iya, gitu. Satu ya. Udah bisa langsung. Kalau seperti ini sebenarnya bisa. Iya begitu, bisa nggak? Nah, ya, bisa. bisa ya? Oh. Oh, bisa. Samping jadinya. Berarti Bisa. caranya Kalau aja bisa. kali ini. Caranya aja. Misalkan yang soal nomor 2. Kita copy. Kita copy semua jawaban juga. Ya, bisa. Yang penting Bisa, naruhnya ya? di awal aja ya, Pak ya. Iya. Nanti kita tinggal ubah jawabannya saja. Nah, Cepet, keren. Atau ini ya mungkin ada problem lagi mungkin Bapak Ibu kalau ada gambar ya. gitu. Oh ya, Iya, gambar. nyisipin gambar. Ini kayak model kuisis juga ya, Pak ya? Oh gitu, kayak gitu ya Bu Lulu ya? Iya, Kuisis kuisis tuh juga gitu. saya belum pernah buka-buka. Cia ada Kezia. Wih, masih WA-an sama Kezia. Cecuit banget, Ada cecuit. Ada apa Bu? Ada apa? Alumni. Saya aja nggak pernah dijawab. Ya Allah. Kadang sih Tua. Ica juga Bu sama saja. Ica terus Wah. siapa lagi tuh Bu? Wih. Ica Diko. Nanya-nanya soal saja Bu. Ini langsung konfirmasi gitu. Takut Bu Nah, Lulu. itu, kadang Bu Lulu itu deh. Menerima konsultasi. Tapi khusus yang Hati Pak Marom, hati-hati. Kenapa jadi pada takut sama saya sih? Ya Allah. Pak Maram ditanya yang lain juga boleh. Habis kebetulan banget tuh di atasnya Nurma keluar Kezia. Oh ya mungkin Bapak Ibu ini ya saya contohkan satu. Kalau di Microsoft ada ya Microsoft yang Windows 10 ini ada misalkan ini ya percakapan atau nanti nggak bisa. Nah ini misalkan percakapan ini kan nggak bisa sih di copy atau kalau mau dibuat seperti tadi. Percakapan apa teks maksudnya? Nah, misalkan ini ya Di foto dulu ya, Pak. nggak harus difoto Bu. Kalau di Windows 10 atau di Windows 7 mungkin ada ya Bu ya. Ada namanya Snip Bu. Iya, benar. Snipping tool. Oh iya, aku belum pernah nyoba nih.
Nah, di snipping tool ini bisa Ibu klik. Kalau di new ini, di new snip, Dipotong gitu ya, kayak nge-crop ya? ya dia motong. Misalkan saya potong yang ini. Potong. Nah, baru saya save. Nah, nanti tinggal di bagian ini, saya klik yang bagian gambar. Lalu di browse, kita ke snip. Tetap dia gambar ya bentuknya. Ya, bentuknya gambar. Oh, sama lah. Memang krisis. Ini berlaku juga untuk gambar. Misalkan ini text for number misalkan. Misalkan. Ini saya kosongin aja bisa. Atau ini saya buat itu aja ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu kalau Oh iya. ada lagi Bapak Ibu masalah lagi? Pak, jelasin itunya dong tuh yang model soalnya tadi tuh. Saya udah coba sih beberapa tapi nggak semua juga paham tuh. Kan ada short. Oh iya. Paragraf yang long answer apalah gitu. Coba deh dijelasin. Ya, jadi untuk model-model soalnya Bapak Ibu, yang pertama itu ada short answer. Short answer ini untuk jawaban-jawaban yang hanya membutuhkan hasil akhir ya Bapak Ibu. Misalkan tadi nama atau 10 tambah 10 misalkan. Nah, misalkan Bapak Ibu cuma butuh jawaban akhir 20 gitu. Ya, nggak perlu cara, nggak perlu penjelasan, hanya jawaban singkat gitu, short answer Bapak Ibu. Atau kalau mau jawaban panjang bisa paragraf. Ya, kalau paragraf berarti di sini esai gitu ya. Ya, bentuknya esai gitu. Jadi siswa di sini bisa disalahkan ya. Kalau misalkan dia jawabnya singkat ya. Bisa. Karena di sini ada tulisan long answer ya, Mak. Terus ada multiple choice, ini ABCD. Yang tadi. Lalu ada checkbox. Itu apa Pak? Checkbox. Checkbox ini biasanya nggak itu ya, Bu. Nggak terlalu digunakan. Karena fungsinya sama saja seperti multiple choice. Fungsinya sama saja. Apa ya bedanya? Checkbox itu kayak syarat saya mengerjakan dengan jujur gitu, Bu. Gimana maksudnya? Misalkan ada pernyataan di bawah gitu ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan ulangan ini dengan benar. Misalkan saya tulis saja misalkan. Dengan ini akhir saya menyatakan bahwa saya mengerjakan ulangan ini dengan jujur tanpa bantuan siapapun lain. Jadi misalkan ya gitu atau tidak bisa pakai checkbox. Nah ini nggak usah pakai answer ya, nggak usah pakai jawaban. Oh iya, sedikit lah ya bedanya. Sejauh ini sih belum nggak usah dipakai juga nggak apa-apa sih. Iya. Terus setengah aja itu ya Pak. Drop down ini biasanya untuk survei ya. Ini nggak usah, kalau yang ini nggak usah. Kalau yang berhubungan saja ya Bapak Ibu ya. Yang berhubungan itu file upload. Ini digunakan misalkan Bapak Ibu mau mengirimkan jawaban hasil tulis tangan siswa atau misalkan prakarya misalkan mau mengirimkan gambar hasil gambar siswa, hasil lukis atau seni budaya mau mengirimkan suara siswa dan sebagainya, itu bisa di bagian file upload. Mungkin vaksin juga bisa Bapak Ibu, bisa mengirimkan hasil rekaman suara siswa dan upload. Ini baru mau yang saya tanyakan. Ya, akhirnya uploadlah suara ayat ya, misalkan ayat 1 sampai 10 surat Al-Baqarah. Misalkan. Nah, nanti tinggal di sini
ini bisa dipilih jenis filenya apa, bisa video, bisa audio, atau kalau nggak dipilih juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu sampaikan saja kepada siswa seperti itu. Nanti tolong dikirim ya, filenya bentuknya video atau apa. Saran saya tidak usah dipilih saja apa video atau dokumen, tidak usah, tidak apa. Si siswanya sendiri berarti merekam lalu ngirim ke sini ke Ya, Google Classroom-nya. Google Classroom-nya. Ya. Nanti untuk maksimum filenya ini ya, yang perlu hati-hati di sini Bapak Ibu. Untuk yang maksimum file size-nya, untuk yang video ataupun yang suara, ini tolong diperhatikan juga. Kalau yang video dan suara itu kan biasanya butuh gede ya, Bapak Ibu. Bisa dibuat 1 MB saja. Kalau 1 GB jangan nanti. 1 MB. Untuk yang video dan suara P3 dan MP4. Kalau yang masih Word atau gambar itu masih bisa 10 MB masih bisa. Kalau mau ya ini nggak usah, 1 aja ya. Kalau misalkan ada 2 atau lebih tinggal di copy lagi. Upload misalkan ini ayat 10 sampai 15. 2 kali minum susu loh. Ini juga sama, masih sama. Masih sama file upload juga. Saya ganti lagi 100 MB. Ya, begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Tapi dia tuh nggak bisa langsung sih ya. Maksudnya kalau kayak Tasim mah ngirim suara jadi enakan pakai VN. Cuman nggak terkumpul gitu ya. Kalau di sini Ya, kan kalau kesimpan ini ya kan Pak ya. mungkin kalau WhatsApp itu kan kadang ya, kadang WhatsApp kalau kan ada kadang iseng gitu. Tiba-tiba backup sendiri terus filenya hilang gitu. Iya, File iya sih. hilang gitu. Jadi untuk mencegah hal seperti itu, Keuntungannya. dialihkan ke Google Classroom. Sehingga Bapak Ibu melihat yang bulan kemarin itu masih bisa kalau di Google Classroom. Iya, benar-benar. Iya, ya. Besok kan untuk anak-anaknya disosialisasikan ya Pak ya? Hari ini ya? Nanti Sore? nanti sore. Oh iya ya. Nggak tahu kalau pasti. Ntar anak-anaknya udah pada ngirim, gurunya nggak bisa buka lagi. Tuh dia. Bener Miss. Akhirnya VN juga. Nanti itu ya, di hari kedua kita fokus ke situ Bapak Ibu. Kita fokus ke bagaimana cara mengambil feedback dan persekoran dari siswa Bapak Ibu. Hari ini kita fokus dulu ke penyampaian materi. Oke, iya Pak. Udah ya Pak, makasih ya Pak. Bentuk soalnya jadi ngerti semua deh. Itu adanya di Classroom. Iya. Nggak di khusus ada Google Form gitu, bukan? Kalau Google Form sendiri ada. Oh, ada. Ya, tapi bagusnya di dalamnya Classroom. Dalam Classroom. Biar semuanya ini ya. Nggak tercecer gitu. Iya. Oh, biasanya sih suka bikin sendiri. Ternyata ada di sini. Itu alasannya juga kenapa Bapak Ibu, kenapa kita pakai Google Classroom. Nanti waktu di akhir bulan ataupun kapanpun itu, misalkan akhir minggu, kalau Ibu mau melihat rekap seluruhnya, absensi, nilai, hasil siswa, Google Form itu bisa dirangkum dalam satu Excel itu bisa. Oh iya. Oh iya Pak Maram. Kenapa? Iya. Pak Maram nanya, kan saya sama Bu Puji tuh berapa kali ini bikin G-form sendiri kan dengan akun saya sendiri ya. Nah nanti nih dengan kita punya Google Classroom prakarya itu saya memasukkannya yang kemarin-kemarin itu ke ini gimana caranya ke Google Classroom memasukkan G-form lama nggak bisa ya. Jadi ini kan akun baru ya Bapak Ibu ya. Jadi karena akun baru nggak bisa Bapak Ibu. Kecuali ini akun Google Classroom-nya dengan email yang sama ketika membuat Google Form itu masih bisa diimport. Tapi kalau sudah akun baru seperti ini sudah nggak bisa. Oh gitu. Ya. Paling ngopi aja kali ya bisanya. Model soalnya kali ya. Iya, copy saja, copy paste. Tapi si respon dari anak-anaknya nggak terekam ya jadinya. Nggak terekam. Oke. Itu mungkin manfaat lainnya Bapak Ibu ya. Kenapa harus menggunakan Google Classroom? Supaya semuanya lebih tertata, kita mau melihat nilai, melihat hasil juga lebih enak.
Ini saya belum assign ya, saya keluar aja. Ya, jadi karena saya belum tugaskan kepada siswa, di sini bentuknya masih abu-abu, masih bentuknya draft. Artinya di sini bahwa siswa belum bisa melihat latihan ini, siswa belum bisa mengerjakan. Nanti kalau sudah waktunya Bapak Ibu menugaskan kepada siswa, tinggal diklik lagi. Di titik 3-nya ini diklik, lalu diedit. Nah, tinggal diklik lagi yang assign tadi. Begitu. Yang assign. Ini Bang isinya apa aja Pak? Assign. Ada panahnya apa isinya? Selain schedule sama save draft. Ya. Oh iya. Saya kira ini belum perlu ya, belum perlu Bapak. Jadi untuk bentuknya nanti saya kembali lagi ke kelas persiapan guru. Nah, jadi bentuknya nanti pertama siswa melihat materi, lalu materi lagi video, lalu melihat di sini ada latihan 1, latihan 2, lalu Bapak Ibu bisa melampirkan nilai dalam bentuk Excel kepada siswa. Ya mungkin ada remedi, ada perbaikan, Bapak Ibu bisa tampilkan lagi soal remedinya. Lalu ini absensi mungkin ya, saya belum tadi menyinggung absensi. Absen gimana Pak? Nah ini saya menawarkan dua bentuk untuk absensi ini. Mana yang menurut Bapak Ibu lebih simpel atau lebih memudahkan ya. Saya lagi izin dulu ya Pak Fala ya, saya pakai dulu. Nah untuk yang absensi ini, yang bentuk paling simpel ya, bentuk yang paling simpel Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini. Ini nanti kesepakatan saja ya Bapak Ibu ya. Suara terbanyak atau Bapak Ibu punya pendapat. Misalkan di sini, silakan isi absen di bawah ini. Misalkan tanggal 14 tuh. Tanggal 12 Oktober 2020. Ini yang paling simpel. Ini saya nanya-nanya juga kemarin ke guru-guru di sekolah lain juga, ada yang model absennya seperti ini gitu. Jadi ketika saya post, langsung saya post saja. Anak siswa itu tinggal mengisi di komen gitu. Hadir Pak gitu. Ini ada namanya? Ada di sini. Nanti ada. Ya, kedetek di komennya itu, misalkan Fatah atau siapa. Cuma bilang hadir doang langsung ada namanya. Hadir Pak misalkan. Ini yang paling simpel. Paling simpel. Hadir Pak. Nggak ada yang main ceklek-ceklek gitu, Pak. Iya. Karena enaknya sistem seperti ini, pertama Bapak Ibu bisa jelas sekali di sini tuh nanti panjang gitu ya. Jelas sekali ya masuk berapa orang, terus namanya siapa saja. Oh, jam-jamnya juga ketahuan ya. Depan. Terus jamnya juga bisa kelihatan langsung di sini. 221. Berapa di situ ya? Iya. Kalau nanti acara yang kedua itu kita harus ke Excel dulu gitu, melihat rekapnya gitu. Tapi kalau yang ini itu simpel. Oh ternyata yang hadir Fatur, jam sekian. Iya. Ya. Jadi, tapi nggak rapih gitu kan Pak ya? Kalau yang ini mah memang apa? Ya percakapan sih ya. Sehingga kita tahu dulu gitu Bu. Kalau yang kedua gimana? Kalau yang kedua ini sama seperti modelnya ketika kita membuat soal, Bapak Ibu. Jadi kita modelnya Google Form. Cuma karena di sini kita cuma hadir atau tidak, kita di sini nggak assignment, tidak tugas tapi question saja, betul. Pertanyaan. Question misalkan di sini absensi siswa tanggal 12 Oktober 2020 matematika misalkan. Boleh ditambah kelas Bu. Oh nanti instruksinya itu di ini aja ya. Saya kelas 9. Nah, ini baru mungkin bisa ditambahin tambahan misalkan tanggal 12 Oktober. Nah, jadi di sini kita short answer ya.
Oh, ini nih. Sorry. Berarti bukan ini. Ini yang ini lebih simple ya. Yang ini, yang question ini lebih simple. Nah, jadi di sini yang short answer ini Bapak Ibu tinggal ganti dengan multiple choice. Ya, misalkan di sini isilah daftar hadir berikut. Nah, di sini tinggal dikasih hadir misalkan. Terus persen. Ya, apa tidak hadir? Izin bisa tambahkan juga. Izin sakit atau ya tanpa keterangan lain misalkan ya. Mungkin bepergian atau acara keluarga dan sebagainya itu bisa di termasuk izin tanpa keterangan. Iya, nggak usah ini. Mungkin ini sudah cukup ya menurut saya ya. Hadir, izin dan sakit. Kalau misalnya dia hadir atau tidak hadir, izin sakit, emang dia ngisi ginian, Pak? Iya, jadi bisa saja dia sekedar itu. Iya, sekedar isi absen. Bagaimana saya? Kalau guru yang orang dia tidak hadir ya nggak kan ngisi Bapak Ibu dia. ada siswa yang nggak masuk benar-benar dia karena izin atau yang benar-benar karena misalkan ketiduran atau apa gitu. Ya. Ya orang dia ketiduran Meskipun dia nggak nggak masuk. hadir, ya. Meskipun dia nggak hadir ya memang disarankan untuk mengisi absen ini, gitu. Bahkan diwajibkan kalau menurut saya. kalau misalkan tetap tulis Iya. gitu ya. Ya, jadi meskipun siswa itu nggak masuk, paling tidak dia sudah mengisi keterangan dan sudah menyatakan bahwa dia itu hadir gitu. Hadir. Tidak mengikuti pelajaran gitu. Banyak begitu. Bilang hadir tapi tertidur. Bener. Tadi juga hadir, tidur lagi. Merem. Jadi saya kenapa seperti ini biar nanti di rekapnya itu sudah ada tulisan juga gitu bahwa siswa ini tanggal sekian ada keterangan sakit gitu. Ya. Kalau siswa di situ nggak ada keterangan berarti siswa itu tidak masuk. Alfa. Goib. Terus kalau ini hasil rekapannya ada Pak? Kalau yang model gini bisa keluar rekapannya. Untuk rekap-rekapan nilai dan sebagainya mungkin bisa saya tampilkan besok ya Bu ya. Oke. Karena berkaitan dengan feedback yang ditampilkan oleh siswa. Oke. Nah, di create. Kreatif. Marom mau nanya dong Pak. Iya. Ini yang cuma bisa merespon di Classroom G Suite-nya hanya akun-akun yang juga menggunakan G Suite dari dinas atau email lain juga bisa? Oh datang. Jadi untuk settingannya itu dari itu Bu, dari G Suite saja Bu. Kalau di setting itu ya, setting otomatisnya itu dari G Suite. Kalau misalkan mau menghilangkan, sebentar saya ini dulu. Soalnya saya bukan mau simulasi nanti sama siswa nih. Saya berperan sebagai siswa, otomatis saya login pakai akun lain dong supaya berperan jadi siswa gitu. Nah ini saya mau coba latihan nggak bisa, access denied terus. Gimana ya? Kenapa? Ini Ibu coba belum? Udah, ini lagi coba. Jadi saya kan pakai akun biasa, Google biasa sama G Suite nih. Ini memang khusus Pak sebenarnya. Nggak bisa. Oh ya udah deh. Berarti saya buat murid nanti latihan pakai akun biasa dulu kali ya. Kalau yang kelas 8-9 kan sebenarnya udah bisa dibagi kan. Bisa. Yang masalahnya itu sebenarnya sekarang itu kelas 7 Bu. Nah iya benar. Itu belum ada gitu. Belum ada kan? Berarti saya pakai udah lulus tuh, yang katanya ayo. Oh. Ya itu justru ada tuh akun gitu. Iya. Ketinggalan dong mereka. Belum. Oh ya udah deh. Atau berarti ini saya pakai Google biasa dulu kali ya yang nanti latihan buat siswanya ya. Enggak, nanti tetap pakai G Suite kok Bu ya. Untuk yang gitu. kelas 7 nanti itu dulu Bu, pakai akun G Suite yang
atas nama dulu, Bu. Kelas 9 yang utama. Iya, kelas 9 yang dulu. Oh iya, oke. Ya, Bu, ya. Jadi biar nanti supaya siswa nggak itu lagi, nggak beda Nggak lagi. bingung lagi, iya betul. Ya udah. Kalau kamu beda, bingung. Ya, jadi ini untuk nanti nilai ya bisa dilihat di grade ini ya, Bapak Ibu. Cuma ini karena belum ada ya, belum ada yang menentukan. Atau kalau sederhananya bisa juga di yang tugas kelas tadi. Nah ini ya sudah ada keterangan di sini, ada yang turun in sama asalnya. Maksudnya di sini tuh yang melihat tugas tersebut dan yang di sini tuh yang sudah mengumpulkan gitu. Ya. Kebalik, Pak. Turn in yang udah ngumpulin, assign yang baru lihat gitu. Itu ya. Ya udah. Kemarin bahasa Indonesia aja Pak, saya nggak ngerti. Ya ini. Masuk ke gitu yang mulai. Ya nanti di itu lagi ya Bapak Ibu. Ya saya tadi udah mau bahasa Makanya Indonesia. Pak Rapli cuma belajar nggak- sama nggak Bu baru- Novi dong, Bu Novia tuh. Privat nanti Asik. Bu, privat. Iya. Bisa betah. Sebentar saya itu lagi. Per jamnya 1,5 juta. Buset. Ini. Bu Lulu cepet udah, ya, Bu. Bu Lulu ya. Bahasa Bali itu nggak apa-apa, bahasa Bali. Wait. Marom nanti privat lagi boleh ya. Kayaknya saya Oh, Wanipiro. Lele. makin Wanipiro Pak Sofian. Dibayar Tiba-tiba pakai kenal lele. Pak Sofian nih. kunang-kunang saya yang lihatnya. Gimana? Dapat lele nih. Boleh Pak, Bapak mau jenis lele apa? Betina. Lele betina. Sofian mah pacaran pamer yuk. doang. Lelenya Bapak dipamerin Ibu, doang. untuk yang kemarin Microsoft Word-nya yang saya bagikan itu sebenarnya sudah itu ya lengkap. Tentang pertama kode kelas. Yang mana tuh? Yang mana? Ini yang akan kita bagikan ke anak, Pak. Yang kode Iya, ini, Pak. Kode Gmat-nya. ini. Misalkan bahasa Arab kelas 7 berarti kodenya ini. Nah, yang maksud saya yang Gmeet ini artinya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau punya alternatif lain selain Google Zoom, mau tetap tatap muka dengan siswa, tapi mungkin siswa sedikit itu ya bosan ya dengan Zoom ya, mau cari suasana lain. Nah, ini link Gmeet ini yang Bapak Ibu bagikan pada siswa. Jadi masing-masing kelas, masing-masing pelajaran ada akun G Suite Gmeet. masing-masing. Google Meet ya. Google Meet masing-masing. Berarti nanti kita bisa kemungkinan dari Zoom kita pindah ke Google migrasi kita. Iya pakai Google Meet bisa ya? Iya ya. Sejarah. Bisa nggak tuh Pak? Sebentar, itu pertanyaan sih. Ayo lo. Sama Rom bingung. Bingung. Sama Rom bingung. Tadi di mana Bu makna? Yang muda dulu banyak buji atau tua belakangan. Nanti dulu. Menarik. Jadi ini sejarahnya itu masing-masing Bu. Sejarah kelas 9, selalu ada juga sejarah kelas 8, lalu ada juga sejarah kelas 7 ya. Jadi masing-masing kelas, masing-masing pelajaran ada sendiri-sendiri. Ada yang kelas 7 Nggak sendiri, pakai. kelas 8 Berarti yang sendiri. kita bagiin yang kode kelas aja ya. Kode kelas saja Bapak Ibu. Baru nanti kalau mau Zoom Meet dengan mau Siswa. Zoom Meet dengan siswa baru dibagikan akun Google Meet ini. Google Meet. Oke. Ya tuh yang pertanyaan saya tuh tadi tuh ada IPS, ada sejarah yang di atas ini. Oh, itu Ada beda sejarah. juga Bu. Itu apa? Ada pelajaran sejarah. Oh, nggak ada. Oke, Iya, satu. aja salah Ya udah, ya udah. satu. Nanti diubah. Nggak ada sejarah ya Bu ya berarti. Ada pertanyaan lagi? Mama Rom. Ya. Mama Rom. Ya. Kalau ini kan tadi kita masuknya ke email dulu, ke Google email dulu tuh. Kalau kita mau masuk langsung ke ininya bisa nggak sih? Ke Google Classroom. Heeh. Oh, kalau akun Google Ibu sudah masuk, misalkan ini seperti saya, ini sudah masuk akun Pak Fala. Di bagian pojok kanan ini sudah ada tertulis Pak Fala, saya bisa langsung masuk ke Google Classroom. Di sebelah kanan ini, Bu. Jadi saya nggak perlu masuk lagi. Kalau misalkan di kanan ini belum ada, berarti harus login lagi. Bisa langsung masuk kalau udah itu ya.
Jadi Semalam mungkin anak saya udah ngebikin Bu Endah itu tuh. Masuk apa enggak tuh? Terus soalnya pas dilihat enggak ada. ya untuk saran saya ya untuk ke depan dua bulan ke depan laptop Bapak Ibu settingan emailnya itu semua menggunakan G Suite. G Suite. Email pribadinya mungkin bisa dinonaktifkan dulu sementara. Ya, masuk Wisma Pak Marom lagi Ya nih. itu saya mah bukan laptopnya. info saya sebenarnya Bu orang. Berarti mereka udah aktif. Tapi saya udah ada kan Pak ini? Sudah jawab, Mas. Ada. Saya komen di pasalnya Pak. Oh. Oke. Kalau untuk tugasnya bisa masuk, Mas. Iya. Ya Pak, kita langsung gitu gimana? Iya sih, cuma apa ya? Ini hadiran masa besok ya. Ya cuma untuk sementara itu dulu mungkin biar sama semua. Ya akan G-Suite. Ya jadi di login dulu, usahakan settingan Google Chrome-nya atau Mozilla-nya sudah otomatis ini ya, otomatis akun G Suite masing-masing gitu. Jadi nggak perlu login lagi gitu. Atau ini saya ini dulu di alamat Gmail Bapak Ibu misalkan nggak langsung buka itu ya, nggak langsung buka Gmail seperti ini ya. Iya, maksudnya jangan ke situ dulu, langsung bisa keluarin dulu semuanya Bu. Coba ya Pak, tungguin. Kita check out dulu. Tinggalkan nama nih. Oke. Kita sudah Pak. Oh, sakit. Nah, ini kalau ada seperti ini ya Bapak Ibu ya, banyak ini. Ada email-email keluar saja semua. Keluar. Kok masuk lagi? Terus Pak, gimana Pak? Gimana? Hapus akun aja ya, hapus akun. Nah, hapus akun. Hapus. Dihapus akun lagi. Hapus. Hapus akun lagi, hapus. Hapus akun lagi, hapus. Nah, jadi di sini kosong sekarang. Keadaannya kosong. Yang sebelah pojok kanannya juga nggak ada akun email sama sekali. Dikeluarin semuanya, baru kita pakai email tadi. Emailnya Pak Fala. Apa biasanya? Nah, passwordnya sama semua ya Bapak Ibu. 2010 70 2010 Nurma 7094. Jadi di sini sudah hanya Pak Fala saja di sini akunnya. Hanya ada satu. Ya, terus? Ya baru kalau kita mau masuk ke Google Classroom. Oh. Kita langsung masuk ke akun kita. Ya. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Biar tidak Pak Marom. Ya. Pak Marom. Ya, Bu. Kalau nggak dihapus bisa kan Pak ya? Berarti kita aktifkan yang G Suite-nya aja kan? Nggak apa-apa. Maksud saya tadi supaya lebih cepat saja buat. Oh, soalnya banyak kalau pedagang online gini Pak, kita kadang-kadang notifnya lewat email. 9074 ya tadi ya, terakhir ya? Iya, 7094. 7094. Kalau anak-anak pada ngirim juga sih.
Ya kalau Bu Atun kan itu ya akun Shopee, akun Akun Shopee, Gojek. Kebanyakan Panjang akun. Shopee-nya penuh. Pengusaha. Beda lah. cuan semua itu ya. Shopee-nya kan lewat email, Pak. Repot. Itu email duit semua tuh ya buatun ya. Waduh, amin ya Udah Allah. banget itu. Dan berbeda. Oke, udah Pak. Begitu toh caranya, baiklah. Ya, jadi ini akun milik dinas ya Bapak Ibu. Tidak digunakan untuk kirim email pribadi ya. Karena dari seluruh Indonesia bisa ngeliat itu ya. Berarti saya harus izin Bu Endah dulu. Serem. Saya harus izin Bu Endah dulu dong. Iya. Jadi gini, untuk Kenapa harus pakai akun dinas, Pak? kami kuotanya lebih besar Bu untuk upload data dan sebagainya. Lebar, lebih lebar. Bebas. Oh, gitu. Dan bebas dan free. Oh. Ya. Jadi ini bisa sampai 30 GB. Itu besar. Standarnya kan 15 ya? Standarnya cuma 15. Kalau 15 giga kita tinggal ngirim video-video beberapa udah penuh. Bisa. Bisa dihapus. Tahun kemudian kan udah banyak kepake itu. Bisa dihapus. Dan dia contoh aset-asetnya lah. Orang ngirim video aksen. Bisa dihapus. Bisa. Untuk mengurangi kuota kan. Ya. Hapusin aja. Itu di Google Drive kan ini. Ya, jadi semua Google Drive yang kita punya, ini beda lagi. beda lagi Pak. Kuotanya jadi yang untuk semua file atau data itu bisa dilihat juga di Google Drive. Apa gitu ya. Semua rangkuman file Word di Google Drive ini langsung aja. Google Drive. Yang di Classroom-nya bisa dilihat di Google Drive, Pak. Bisa dilihat di Google Drive. Cara ngeliatnya gimana? Masuk ke ini Bu, ke Google Drive. Drive, terus Google Drive. terus Iya. Google Drive. Kita di Google Drive sign in juga bisa. Google Drive gitu. Intinya Google Drive. Lalu Ya kalau kita ngirim file anak-anak ngelinknya ke Google Drive bisa juga kan Pak ya? bisa. Tadi ada pilihan juga Bu untuk link ke Google Drive di bagian. Kan tadi ngelinknya ke YouTube misalnya, tapi ini ngelinknya ke Drive gitu. Kalau yang lebih itu lagi sebenarnya lebih simpel lagi ya Bapak Ibu. Nah ini nanti aja kalau misalkan udah berjalan waktu, kalau yang lebih cepat lagi itu untuk membuat soal itu tinggal ke Google Drive, tinggal di copy itu selesai dalam waktu cuma hitungan menit ya kalau nanti itu saja ya Bapak Ibu tekniknya. Kalau sudah. Nah, yang di Google Drive ini bisa melihat semua nih. Bapak Ibu ada form tadi, terus latihan bahasa Arab tadi, terus latihan 4, lalu bisa juga dilihat video-videonya. Itu semuanya ada di Google Drive. Hasil uploadan siswa biar kita nggak buka satu-satu, surat ini satu, latihan ini satu. Nah, bisa juga ringkasnya itu ada di rekapan semuanya itu filenya ada di Google Drive. maaf, itu otomatis gitu. Kita bukanya dengan akun yang tadi ini. Iya, itu keuntungannya tadi Bu. Kalau laptop Ibu sudah masuknya itu yang ini saja Google Suite gitu. Google Suite. Biar kita nggak usah login lagi gitu. Oh, kalau misalkan login ya. Kalau dulu. Ini misalkan kita mau login Google Drive ya Bapak Ibu ya dari awal ya. Ini harus download dulu ya Pak? Tidak. Nggak usah. Kok saya di sini mulai uji coba gratis. Google Drive. Nah, lalu dibuka drive Anda. Lalu di email yang G Suite. Lalu ada nah, seperti itu. Sama seperti ketika kita buka email. Iya. Untuk
untuk buka Google Drive ini. Masing-masing apa email yang Masing-masing. Per 30. Kapan 30? Bagaimana mudah orang? Mudah orang mudah. Oh, Akbar. Ya mungkin minta kerjasama juga Bapak Ibu bisa datang ke sekolah gitu. Nah, terus terang susah Bapak Ibu untuk tutorial yang jarak jauh seperti ini. Nggak kedengeran Pak Marom? Lagi azan. Iya. Azan. Saya agak kan saya kan Pak Marom. Pak Marom. Pak Marom. Iya Bu. Kalau kan apa anak saya pakai G Suite juga, terus saya pakai G Suite juga, ini nggak terus nggak Pak? Salah masuk nggak ntar? Di HP yang sama Bu atau Iya beda? di HP yang sama. Kalau akun emailnya beda nggak bakalan nge-crash. Enggak ya? Karena kan di tiap hari ya saya harus absen kan Pak, harus absen anak saya itu kan di Google Classroom yang udah terinstall. Terus kalau saya mau masuk ke yang aku, gimana lagi tuh? Harus login yang mana tuh jadinya tuh? Gimana Pak Marom? Ya itu kalau beda seperti itu agak ribet juga sih Bu, gonta-ganti gitu. Iya. Cuma biasanya ya, nanti saya coba lagi Bu ya. Kalau perkiraan saya itu nanti kalau buka Google Classroom-nya lagi diminta login Gmail lagi Bu. Oh di Gmail yang misal saya ya berarti ya, misal saya mau buka Gmail, kan udah terinstall otomatis karena tiap hari saya pakai kan, anak saya buat absen, kirim tugas. Yang saya patenin kan itu, berarti kalau saya mau masukin Gmail G Suite yang dari SMPT, saya keluar dulu ya, yang dari SDT-nya gitu. Jadi iya Bu, kalau misalkan di Ibu Google Classroom, Ibu buka Google Classroom, terus bisa langsung masuk, berarti nggak ada masalah Bu. Tapi kalau misalkan nggak bisa masuk Google Classroom, berarti harus ganti email dulu. Seperti itu Bu. Oke. Oke.
Ya, makasih Pak Marom. Bagus ya, harus ini. Siap-siap, Bu. Beli HP baru Bu Atun. Gara-gara Gmail beli HP baru. Itu saya nggak ada di sini Pak akunnya Pak. Di kelas-kelas ini saya nggak ada Pak. Ada, Bu. Ibu Saya ada. masuknya yang mana Pak? Ibu Atun ada, Bu. Nggak di kelas apa gitu. Ini kelas-kelas ya. Oh, Saya Ibu masuk ke semua kelas, Bu. semua kelas yang mana tuh? Semua ada ya? Atau enggak nanti saya masukin sendiri, Bu. Masukkan kelas sendiri. Ada semua kelas Pak. Di sini ada kelas persiapan. Nah, itu bisa juga, Bu. Di kelas persiapan Bu, itunya. ini ketumpuk-ketumpuk seperti ini, Bu ya. Emailnya ketumpuk-ketumpuk sama email di sheet yang lain ya. Oh. Jadi ini tuh enaknya ya, Bapak Ibu ya. Enaknya itu kenapa inboxnya itu penuh dengan email-email yang nggak Ibu kenal atau Bapak Ibu kenal. Ini siapa gitu tiba-tiba di inbox gitu. Enaknya karena kita bisa lihat-lihat juga mereka share video apa. Misalkan yang batik ini. Kita bisa lihat itu. Sekolah lain atau gimana tuh Pak? Iya, ini dari sekolah lain ini. Oh gitu. Notifnya masuk ke G Suite kita. Enggak, ini masih kita melihat saja, Bu. Belum masuk ke iya. Iya, di email ya, Mas ya, masih di email aja ya. Belum. Nanti kalau Ibu download itu baru download yang sebelah kanan nih ya. Oh, enggak ada. Dinas ya. Oke. Jadi enaknya seperti ini, Bu. Bisa Ibu lihat-lihat inbox ke bawah mungkin sesuai dengan pelajaran. Ini banyak banget. Banyak sekali, Bu. Ada yang SD, ada yang Semakin bingung. materi organ pencernaan, gangguan pencernaan juga ada. Oh. Ya, mungkin sekian ya, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lebih lanjut? Ya. Ya, ini udah hampir jam 3 ya, Pak ya? Iya. Minta bantuan Siap-siap ke aja Bapak Pak, Ibu. ditanya pribadi Pak. Iya, minta bantuan Bapak Ibu untuk kerjasamanya juga. Misalkan kalau ada masalah bisa langsung datang ke sekolah. Karena saya jujur itu Bu, susah gitu kalau menangani masalah teknis atau masalah komputer software. Kalau cuma ditanyakan lewat Zoom, WA atau apa itu susah membayangkannya itu. Lebih baik langsung di depan mata. Ketemuan. Harus 4 mata, Bu. Besok Nggak boleh. kopi barat aja. Slotnya siapin buat saya Pak Marom ya. Siap. Lele betina Pak. Wani Piro. 1 ember. Betina pakai kerudung kali. Konsultasi mahal loh. Konsultasi mahal. Besok agendanya apa nih Pak jadinya? Biar ada yang perlu disiapin nggak Pak dari guru-gurunya? Jadi nanti besok saya itu Bu, share nanti malam saya share Google Form dan absensi. Minta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi Google Form dan absensi itu. Biar besok bisa langsung kita lihat secara langsung penskorannya itu berapa, lalu absensi yang rekap itu bagaimana, itu bisa kita lihat langsung. Tulis nama anaknya tuh gitu. Oke. Itu absen tuh. Yang Pak absen. Marom, Kenapa? mau nanya dong. Semua nanya, saya belum dijawab. Pak Marom. Udah jam 3 gitu. Belum dijawab ya? Marom bingung. Jadi ini Ibu Guru diposisikan sebagai siswa nanti. Oh, gitu. Untuk praktek. Maaf. Cuma disepakati Pak aja ini apa kita nulisnya nanti apa? Hadir Pak. Oke Pak. Gitu kan kadang-kadang suka nyeleneh tuh. Hadir Opa. Gitu. Oh ya. Kalau saran saya lebih baik yang kedua tadi, Bu. Oh, jadi Karena rekapnya lebih bagus. gitu ya. Oh, iya. Pilihan ganda jadinya ya. Ya. Kalau pokoknya hadir. Kalau Ibu Atun juga minta rekap absen juga enak, lebih Ya gampang. gampang ya. Iya. Iya, betul. Kalau yang tadi tuh terlalu pusing. Ngelihat ininya. Tetap aja kita mesti ngitung kan kalau yang tadi ya Pak, yang pertama itu ya. Berapa orang. Kalau yang ini kan udah enggak ya Pak ya. Bentuknya tabel berarti nanti rekapnya. Iya, bentuknya Excel. Langsung. Oh, ya nih, gimana Bapak Ibu? Udah terpuaskan oleh Pak Marom? Ih. Belum. Puas. Masih pusing. Tapi tolong semangat Bu belajar. Ya, lanjut
besok ya Makin- Pak Marom ya. Siap. Batun, makin Ya. penisirin. Apa Makin penisirin. Makin Penisirin. Penisirin. Besok lanjut. Dan ini saya izin nanti malam masuk ke akun email Bapak Ibu masing-masing. Saya otak-atik sendiri. Waduh. Ya udah diizinin lah, udah dibuka. Ya, pintunya. mangga. Berarti syaratnya harus login dulu ya. Ya. Kalau belum login ya Pak Marom jangan lupa minta lele sama Pak Sofian. Rafi. Ya Bapak Ibu disudahi dulu ya. Iya. Kita nggak Oke. bisa habis. Pak Ya. Marom, makasih. Dazan. Makasih Pak Marom. Syukron. Jazakallah. Mudah-mudahan sehat Pak Marom besok. Jadi Amin. Pak Marom, makasih. ya semuanya Kalau juga konsultasi sehat. nyari jodoh Ya, gratis kita sama tutup saya. dengan Jangan membaca lupa, hamdalah kita ya. mau digoreng. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Marom besok disarankan di sekolah apa pakai Zoom gini? Disarankan sekali di sekolah, Bu. Di sekolah gitu ya? Ini ya. Oh ya udah. Kalau yang mau ke sekolahan boleh lah tuh sama Pak Marom ya.